Review terhadap pandangan Islamisasi Sains Naqib Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Secara umum, istilah Islamisasi adalah sesuatu ke dalam Islam atau membuatnya dan menjadikannya Islam. Definisi ini bukan berarti Islam tidak bersifat universal, tapi lebih berarti bahwa di luar Islam ada berbagai macam hal yang jauh dari nilai Islam. Dari sini justru istilah Islamisasi merupakan gambaran universal sebagai langkah atau suatu usaha untuk memahamkan sesuatu dengan kerangka Islam atau Islamic framework. Dengan memasukkan suatu pemahaman Islam, untuk itu pemahaman atau sesuatu yang jauh dari nilai Islam tersebut ketika masuk ke dalam wilayah Islam dibutuhkan upaya yang disebut sebagai Islamisasi. Bagi Al-Attas, pendefinisian Islamisasi ilmu jalur dari idenya terhadap Islamisasi secara umum, yaitu Islamisasi menurut Al-Attas secara umum adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, metodologi animisme dan sekularisme. Al-Attas juga memaknai Islamisasi sebagai suatu proses meskipun manusia mempunyai komponen jasmani dan rohani sekaligus. Namun pembebasan itu lebih menunjuk pada rohaninya, sebab manusia yang demikian manusia yang sejati yang semua tindakannya dilakukan dengan sadar penuh makna. Al-Attas mensifatkan Islamisasi sebagai proses pembebasan atau memerdekakan, sebab ia melibatkan pembebasan roh manusia yang punya pengaruh atas jasmaniannya, dan proses ini membutuhkan keharmonian dan kedamaian dalam dirinya sesuai dengan fitrah atau original nature. Di uraian di atas, maka Islamisasi berarti pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan ideologi sekuler dan dari makna-makna serta ungkapan manusia sekuler. Dan pandangan Al-Attas, setidaknya terdapat dua makna Islamisasi, yaitu Islamisasi pikiran dari pengaruh eksternal dan dua makna Islamisasi yaitu dari dorongan internal. Pertama, pembebasan pemikiran dari eksternal itu dari pengaruh magis, metodologis, animisme, national culture, dan paham sekuler. Sedangkan yang kedua adalah pembebasan dari manusia dari sikap tunduk kepada keperluan jasmaninya yang condong menzolimi dirinya sendiri, sebab sifat jasmaninya lebih condong untuk lalai terhadap fitrahnya, sehingga mengganggu keharmonian dan kedamaian dalam dirinya, yang pada gilirannya menjadi jahil tentang tujuan asalnya. Jadi Islamisasi sebuah proses, tetapi satu proses pengembalian kepada fitrah atau original nature. Langkah-langkah dalam Islamisasi. Pandangan Al-Attas, sebelum Islamisasi ilmu dilaksanakan, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah Islamisasi bahasa. Menurutnya, Islamisasi bahasa ini ditunjukkan oleh Al-Quran sendiri ketika pertama kali diwahyukan di antara bangsa Arab. Bahasa, pikiran-pikiran dan nalar saling berhubungan erat. Maka Islamisasi bahasa menyebabkan Islamisasi nalar atau pikiran. Menurut Al-Attas, istilah Islam merupakan pemersatu bangsa-bangsa Muslim, bukan hanya karena kesamaan agama semata, melainkan karena istilah-istilah itu tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa apapun secara memuaskan. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka istilah-istilah itu menjadi kehilangan makna rohaniahnya. Adapun makna Quran Surah Al-Madaniyah ayat 3 yang menyebutkan hari penyempurnaan agama Islam dipahami Al-Attas sebagai pernyataan wahyu bahwa sejak saat itu Islam telah merupakan sebuah tantangan agama yang total dan tertutup sehingga tidak ada peluang untuk terjadinya perubahan. Sedangkan dalam prosesnya Islamisasi yang dicanangkan oleh Al-Attas mempunyai beberapa langkah, yaitu 1. Mengisolisir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan peradaban barat. Unsur tersebut terdiri dari A. Akal diandalkan untuk membimbing kehidupan manusia. B. Bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran. C. Menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekular worldview. D. Membela doktrin humanis.
Menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. 2. Memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kunci dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevan. Al-atas menyarankan agar unsur dan konsep utama Islam mengambil alih unsur-unsur dan konsep-konsep asing tersebut. Konsep utama Islam tersebut yaitu A. Konsep agama al-ad-din, B. Konsep manusia al-insan, C. Konsep pengetahuan al-ilm dan al-ma'rifah, D. Konsep kearifan al-hikmah, E. Konsep keadilan al-adl, F. Konsep perbuatan yang benar al-a'mal, G. Konsep universitas kuliah jamiah. Tujuan Islamisasi ilmu sendiri adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar, yang menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan. Islamisasi ilmu bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang hakiki, yang boleh membangunkan pemikiran dan pribadi Muslim yang akan menambahkan lagi keimanannya kepada Allah. Jadi, menurut Al-Atos dalam prosesnya, Islamisasi ilmu melibatkan dua langkah utama yang saling berhubungan. Pertama, proses mengeluarkan unsur-unsur dan konsep-konsep penting barat dari suatu ilmu. Dan kedua, memasukkan unsur-unsur dan konsep-konsep utama Islam ke dalamnya. Dan untuk memulai kedua proses di atas, Al-Atos menegaskan bahwa Islamisasi diawali dengan Islamisasi bahasa dan ini dibuktikan oleh Al-Quran. Sedangkan dalam pandangan Al-Faruqi berkenaan dengan langkah-langkah dalam Islamisasi ilmu pengetahuan, dia mengemukakan ide Islamisasi ilmunya berlandasan pada esensi tauhid yang memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan harus mempunyai kebenarannya. Al-Faruqi menggariskan beberapa prinsip dalam pandangan Islam sebagai kerangka pemikiran, metodologi, dan cara hidup Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah A. Keesaan Allah, B. Kesatuan alam semesta, C. Kesatuan kebenaran dan kesatuan persatuan dan kesatuan pengetahuan, D. Kesatuan hidumanus, E. Kesatuan umat manusia. Menurut Al-Faruqi, sasaran di atas bisa dicapai melalui 12 langkah sistematis yang pada akhirnya mengaruh pada Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu pertama, penguasaan terhadap disiplin modern, kedua, peninjauan disiplin menurut Al-Faruqi. Sasaran Islamisasi ilmu pengetahuan dapat dicapai melalui 12 langkah sistematis. Langkah-langkah tersebut meliputi penguasaan disiplin-disiplin modern, peninjauan dan penguasaan ilmu warisan Islam, serta penentuan relevansi Islam untuk setiap disiplin. Relevansi ini ditentukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai kontribusi Islam dalam disiplin ilmu, membandingkan sumbangannya dengan hasil disiplin modern, dan mengidentifikasi bidang yang perlu diisi oleh umat Islam. Langkah-langkah lain termasuk penilaian kritis terhadap disiplin modern dan khazanah Islam, survei masalah umat Islam dan manusia, serta analisa dan sintesis kreatif. 3. Paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada beberapa paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan yang dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Paradigma rasionalistik dan positivistik. Maksud dari aliran metodologi tersebut terutama aliran positivisme. Tentu bukan pada sisi ontologinya, tetapi pada sisi epistemologinya, yang diintegrasikan dengan pandangan dunia Islami. B. Paradigma fenomenologis. Fenomenologi pemaknaan nilai dapat diberikan pada setiap analisis yang dilakukan. Dalam epistemologi fenomenologi transcendental, subjek manusia mencari dengan objek realitas yang diamati, sehingga ada intervensi subjek ke dalam objek yang diteliti. Ismail Al-Faruqi menjelaskan, ilmuwan sosial memperlakukan fakta dengan membiarkan fakta itu berbicara, tetapi klaim ini dianggap sia-sia. Tidak mungkin lahir persepsi tentang fakta teoristis tanpa pemahaman corak dan hubungan aksiologis pertimbangan nilai pada fakta itu. C. Paradigma konsultatif. Paradigma ini digunakan dalam penalaran induktif. Metode induktif berangkat dari kenyataan-kenyataan empirik dalam penalaran induktif. Ayat-ayat Al-Quran berperan untuk tempat mengkonsultasikan temuan-temuan empirik yang diperoleh. Al-Faruqi mempunyai 5 sasaran yang ingin dicapai. 1. Menguasai disiplin-disiplin modern. 2. Menguasai hasanah Islam. 3. Menentukan relevansi yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern.
4. Mencari cara-cara untuk melakukan sistem kreatif antar hasanah Islam dengan ilmu pengetahuan modern. 5. Mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rencana Allah. Inti program Al-Faruqi ini adalah mengislamkan ilmu-ilmu sosial barat, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosial, psikologi, dan antropologi. D. Perkembangan ilmu dan teknologi Islam. 1. Islam tidak mengenal adanya kompartementalisasi bidang-bidang kehidupan manusia, sehingga bidang pengembangan ilmu dan teknologi juga merupakan bagian integral kehidupan seseorang. Seorang muslim secara utuh, dan karena itu ilmu dan teknologi serta seluruh dimensi kehidupan lainnya terpadu dalam kehidupan. 2. Seluruh kehidupan manusia muslim pada hakikatnya diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. 3. Sesuai dengan fungsi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana dalam Quran Al-Anbiya ayat 107. Ilmu dan teknologi dalam pandangan Islam adalah cara nilai, value laden. 4. Ilmu dan teknologi boleh dikembangkan sejauh mungkin selama berlandaskan etik dan moral yang jelas. 5. Harus terdapat korelasi positif antara pengembangan ilmu dan teknologi dengan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan di antara masalah-masalah pokok itu. 1. Lemahnya masyarakat ilmiah. Salah satu prasyarat pokok pengembangan riset ilmiah dalam masyarakat maupun manapun adalah terdapatnya jumlah minimal ilmuwan, saintis, dan dengan ahli expert yang mampu melakukan penelitian ilmiah yang kontinu dan terarah. 2. Kurang integralnya kebijaksanaan sains nasional. Hampir seluruh negara muslim tidak mempunyai kebijaksanaan dan perencanaan nasional yang jelas, menyeluruh, terpadu, dan terarah untuk pengembangan sains. 3. Tidak memadainya anggaran penelitian ilmiah. Hampir seluruh di dunia muslim, anggaran untuk pengembangan ilmu dan penelitian ilmiah sangat kecil dan tidak menduduki tempat yang sangat signifikan dalam anggaran nasional. 4. Kurangnya kesadaran di kalangan sektor ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah. Negara-negara muslim dalam kebijakan pembangunan sangat mengorientasikan diri pada pembangunan ekonomi dengan titik tekan pada pertumbuhan. Dan yang terakhir, isolasi ilmuwan. Terisolasinya kaum ilmuwan dari perkembangan ilmu secara global. Padahal, setiap ilmuwan harus mengembangkan ilmunya dan perlu berpartisipasi dalam berdiskusi, seminar, dan simposium dengan ilmuwan dan penelitian di negara maju.